Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Ita dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam bab keempat. Kali ini kita akan belajar dengan tema bersih itu sehat. Dan subtema pada hari ini adalah bersuci dari hadas kecil. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat. Untuk pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan tentang pengertian bersuci. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian hadas kecil. Yang ketiga, dapat mengemukakan macam-macam hadas kecil. Yang keempat, dapat menguraikan tata cara bersuci dari hadas kecil. Kemudian, yang kelima, kalian nanti dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Baiklah anak-anak, kita awali dengan yang pertama adalah pengertian bersuci. Apa itu bersuci? Menurut bahasa, bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci artinya suci dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, bersuci yaitu membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi, atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, dan sebagainya dengan menggunakan air atau penggantinya. Kemudian yang kedua adalah pengertian hadas. Hadas itu apa? Hadas menurut bahasa adalah kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah, hadas itu adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga membuatnya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Kemudian, hadas itu dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah sifat atau keadaan seseorang yang tidak suci sehingga harus disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum. Kemudian yang kedua ada hadas besar, yaitu sifat atau keadaan seseorang yang tidak suci sehingga harus disucikan dengan cara mandi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hadas kecil, ya. Macam-macam hadas kecil. Yang pertama ada buang air kecil, dua buang air besar, yang ketiga ada hilang akal karena mabuk, gila, atau tidur. Kemudian yang keempat ada bersentuhan kulit dengan mahram tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Dan yang kelima buang angin atau namanya kentut. Nah,
Kita lanjutkan lagi tentang tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, bagaimana sih ya caranya bersuci dari hadas kecil? Nah, ada berwudu. Apa itu wudu? Wudu merupakan bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, adapun rukun wudu. Rukun wudu itu adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan atau harus dilakukan. Yang pertama ada niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 membasuh rambut, 5 membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Artinya tertib adalah urut. Jadi rukun wudhu ini tidak boleh dibolak-balik. Nah, sekarang kalian simak video berikut tentang tata cara berwudu. Perhatikan ya. Terdengar adzan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian, Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Nah, demikian tentang tata cara berwudu. Nah, kalian nanti bisa mempraktekannya di rumah. Karena untuk tugas berikutnya adalah nanti mempraktekkan tentang wudu. Nah, sebelum Bu Ita tutup, marilah kita ingat-ingat urutan-urutan wudu dengan bertepuk. Oke anak-anak? Mari kita tepuk wudu bersama-sama. 1, 2, 3.
Baca basmalah sambil cuci tangan, prok prok prok. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, prok prok prok. Tangan sampai ke siku, kepala 2 telinga, terakhir 2 kaki dan berdoa, prok prok prok. Nah, itu bisa mengingat-ingat tentang urutan-urutan wudhu yang benar. Nah, tugas berikutnya anak-anak adalah nanti ada soal pada Google Form yang sudah Bu Guru siapkan. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian membuat video tentang praktek berwudhu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dengan cara tayamum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.